Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ricardo dengan NIM 09011382126130 dari mata kuliah Praktikum Rangkaian Listrik. Di sini saya akan menjelaskan soal UAS yang pertama tentang filter pasif LPF. Yang pertama, kita memerlukan satu buah sign. Yang kedua, kita memerlukan resistor itu di device. Yang ketiga, kita memerlukan kapasitor. Lalu kita memerlukan ground. Lalu kita hubungkan. Lalu untuk nilai dari sign-nya kita ubah ke peak dengan sesuai soal. Di soal itu sebesar 5. Dan frekuensinya dari soal sebesar 10K atau 10.000. Jika sudah, lalu oke. Terus kita ubah nilai resistornya sebesar dari soal itu sebesar 560 ohm. Lalu kita ubah dari kapasitor itu sebesar 33 Nf. Jika sudah, lalu oke. Dan untuk kita mengetesnya, kita memerlukan frekuensi. Maksud saya nah, untuk yang A, dia itu sebagai input. Dan untuk yang C, itu sebagai output. Lalu, kita untuk mengetesnya, tinggal play. Inilah adalah tampilan dari osiloskopnya. Di sini kita cuma memakai dari channel A dan channel C. Jadi untuk channel B dan channel D kita matikan saja. Nah, di sini kita akan mengatur frekuensinya. Semakin kecil frekuensi, semakin hilang dari digital. Di sini saya atur 100 U. Dan untuk channel A, di sini kita atur 1. Dan untuk channel C-nya kita atur 1 juga. Nah, jika sudah, kita hitung untuk berapa besaran frekuensinya. Menghitungnya dari bawah sini sampai atas. Misalkan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti untuk channel A itu ada 6. Dan untuk channel C itu ada 1, 2, 3, 4. Baik, selanjutnya hapus
oscilloscope-nya, lalu kita masukkan frekuensi. Lalu kita masukkan voltage ke rangkaian kita buat tadi. Nah, lalu tinggal kita masukkan ke frekuensi. Itu voltage ini langsung saja digeser. Dan kita ubah ke grafik, lalu edit grafik, dan kita masukkan referensinya menjadi R1. Lalu oke. Dan di sini akan muncul dari frekuensi responnya. Baik, itu saja mungkin dari penjelasan nomor 1. Di sini saya akan membuat rangkaian nomor 2, itu tentang tentang filter pasif HPF. Yang pertama, kita memerlukan itu kapasitor. Lalu kita menggunakan sine dan kita menggunakan resistor. Dan juga kita membutuhkan ground. Lalu kita hubungkan ke semua komponen. Lalu jika sudah, kita ubah nilai dari sin-nya seperti yang nomor 1 tadi. Itu di bagian peak-nya kita ubah menjadi 5. Dan di frekuensinya kita ubah menjadi 10.000 atau 10K. Untuk di kapasitornya itu kita ganti menjadi 10. Dan untuk resistornya kita ubah menjadi 10K, dan di sini udah benar. Lalu untuk berikutnya kita masukkan ke oscilloscope-nya. Untuk A itu sebagai input, sama seperti tadi. Dan untuk inputnya itu ada di C. Jadi ini rangkaiannya, kita lalu play. Nah, sama seperti tadi, untuk channel B dan channel D kita matikan saja. Di sini kita ubah menjadi 50U, dan untuk channel A-nya kita ubah menjadi 1. Dan untuk channel C-nya kita juga ubah menjadi 1.
Dan di sini kita hitung kotak pada channel A itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan untuk channel C itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, itu sama-sama 6. Jika sudah, kita cek menggunakan frekuensi. Kita hapus aja dulu osiloskopnya. Lalu kita masuk ke frekuensi. Dan kita pilih voltage. Dan lalu kita untuk voltage-nya masukkan ke frekuensi. Dan kita ubah grafiknya menjadi edit grafik dan kita masukkan C1 dan OK. Dan kita tes simulasi. Dan di sini hasilnya menurun. Baik, itu saja mungkin dari soal nomor 2 dan dilanjutkan soal nomor 3. Baik, selanjutnya itu lanjut ke soal nomor 3. Yang pertama kita memerlukan sine, dan yang kedua kita memerlukan resistor sebanyak 2 buah, dan yang ketiga kita memerlukan kapasitor sebanyak 2 buah. Lalu jika sudah semua, silakan hubungkan perangkat yang telah kita buat. Ground ini kita hubungkan ke sini, ini kita hubungkan ke R2, dan ini kita hubungkan antara kapasitor ke resistor. Habis itu kita hubungkan ke ground. Nah, sebelum kita melanjutkan, kita tambahkan osiloskop. Nah, untuk inputnya dia dari A, dan untuk outputnya dia ke C. Lalu selanjutnya itu kita masukkan di main itu sebesar, di peaknya sebesar 5, dan di frekuensinya kita memerlukan 100.000 Hz. Oke. Lalu untuk di resistor 1 kita memerlukan data sebanyak 200 ohm. Pada kapasitor 1 kita memerlukan 47.
Data yang ketiga, kita memerlukan yang resistor kedua, kita memerlukan 1 kilo ohm. Dan untuk yang kapasitor kedua, kita memerlukan 1 Baik, selanjutnya itu ialah osiloskopnya. Itu kita misalkan kita run, dia tidak mau keluar, kita klik ke bagian debug, terus ke bagian digital oscilloscope. Nah, lalu untuk yang horizontalnya itu ke arah saya buat di 20U, terus di channel A-nya atau inputnya kita buat di 05, terus di outputnya juga di channel C dibuat 0,5, dan ini hasil dari digital oscilloscope-nya. Jika telah selesai, kita hapus saja untuk oscilloscope-nya. Sebelum itu matikan dulu Proteusnya, lalu hapus saja. Dan lalu ditambahkan dengan frekuensi dan ditambahkan voltage. Masukkan di bagian sini. Nah, lalu tinggal geser saja voltage ini ke arah frekuensi. Nanti dia akan muncul dan kita melihat frekuensinya. Ke grafik, terus edit grafik, terus ini referensinya ganti ke R1. Dan inilah yang akan terjadi. Dianya dari di bagian awal, di bagian awal dia akan menaik sedikit, dan di bagian tengah sampai akhir dia akan menurun. Baik, mungkin itu saja dari soal nomor 3. Selanjutnya akan saya mengerjakan soal nomor 4. Baik, di sini saya akan mengerjakan soal nomor 4 tentang filter pasif BSF. Yang pertama-tama kita masukkan itu sign. Lalu yang kedua kita masukkan itu adalah resistor sebanyak 4 buah. Dan kita membutuhkan 3 kapasitor. Lalu hubungkan sign ke kapasitor yang pertama, lalu hubungkan ke sini.
Lalu kita masukkan ke sen-nya itu ke peak, terus ganti menjadi 5. Lalu kita ubah juga ini menjadi 100. Lalu untuk kapasitor yang pertama itu ialah U 1 UF lalu yang kedua itu dua UF dan selanjutnya 1 lalu untuk resistornya yang pertama itu adalah yang resistor yang ke 1 200 ohm, yang kedua 200 ohm, yang ketiga itu 100 ohm, dan yang keempat itu ialah satu kilo ohm. Jika sudah semua kita masukkan itu osiloskopnya. Untuk outputnya itu masih tetap sama di C. Kita hubungkan ke area sini. Terus untuk inputnya itu masih sama, yaitu menggunakan A. Kita hubungkan ke sini. Lalu kita play. Nah, berhasil. Jadi untuk frekuensi digital osiloskopnya ini agak lambat. Untuk yang channel B dan D-nya kita matikan saja. Di sini saya buat 0,5. Dan di channel C-nya saya buat 0,32. Lalu hapus untuk sebelum itu matikan terlebih dahulu.
lalu hapus untuk oscilloscope-nya, dan lalu kita pindah ke voltage, lalu taruh di sini, dan kita menggunakan frekuensi untuk mengukur frekuensi. Masukkan saja voltage-nya ke dalam frekuensi. Jika sudah, pilih ke arah grab, terus ke edit, lalu masukkan ke C1 untuk referensinya, lalu oke. Dan inilah hasilnya. Di minus 6,00 dia menaik sangat cepat. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.